Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 Batch A yang akan menjelaskan salah satu serangan cyber yaitu Zero Day Attack. Nama saya Rika Zakia dari jurusan Cyber Security dengan NIM 25401349994 sebagai member aktif CSC. Perkenalkan, nama saya Andi Mulya Syaripar dengan NIM 25021193363. Saya berasal dari jurusan Cyber Security dan saya adalah salah satu dari member Cyber Security Community. Halo, perkenalkan nama saya Maria Afebi Bimo Putri dengan NIM 25019897714 dari jurusan Cyber Security. Dan saya adalah member aktif dari Cyber Security Community atau CSC. Apa itu Zero Day Attack? Zero Day Attack merupakan serangan cyber yang terjadi di hari yang sama di saat suatu sistem ditemukan rentan. Penyerang pun langsung memanfaatkan keadaan tersebut dan mengeksploitasinya sebelum diketahui dan diperbaiki oleh pihak developer. Istilah Zero Day sendiri mengacu pada keadaan korban, salah satu contohnya developer yang tidak memiliki waktu untuk mengatasinya bahkan mengetahui adanya serangan cyber tersebut. Bagaimana Zero Day bisa terjadi? Serangan Zero Day terjadi setelah kerentanan suatu sistem perangkat lunak ditemukan serta dieksploitasi dan penyerang pun melepaskan bahkan menyebarkan malware sebelum pihak developer memiliki kesempatan untuk memperbaiki kerentanan yang ada. Setelah mengetahui apa itu Zero Day Attack, kita kali ini akan mengetahui penyebab dari Zero Day Attack. Sebenarnya, celah keamanan perangkat lunak biasanya terjadi karena beberapa faktor, seperti data yang terenkripsi. Ini dikarenakan dengan mengenkripsi data kita akan melalui proses penyajian informasi atau data agar tidak dapat diakses oleh orang lain demi keamanan data kita. Lalu, penyebab berikutnya adalah algoritma yang rusak, yang dimana terjadi kesalahan algoritma ataupun pemrograman pada sistem sehingga membuat kerentanan pada sistem. Dan penyebab berikutnya adalah password yang tidak kuat, gampang ditemukan atau di mana-mana. Lalu ditambah dengan pengembang atau developer kurang menyadari adanya celah yang ada, serta belum adanya patch untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Zero Day Attack adalah resiko yang harus mereka hadapi. Namun, celah perangkat lunak jika sudah diketahui lebih awal, pengembang dapat menghindari adanya Zero Day Attack. Setelah itu, kali ini kita akan mengetahui cara menghindari Zero Day Attack. Zero Day Attack sebenarnya sulit untuk dideteksi karena perusahaan atau pihak pengembang berhadapan dengan malware yang belum pernah diidentifikasi. Untuk menghindarinya, berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan penetration testing. Sebelum kelemahan dan kerentanan ditemukan oleh hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya kita melakukan penetration testing secara rutin. Karena jasa penetration testing akan melakukan sejumlah pengujian untuk mencari kelemahan pada sistem sehingga perbaikan dapat segera dilakukan oleh pihak pengembang. Yang kedua adalah menggunakan Web Application Firewall atau WAF. WAF ini dapat melindungi sistem kita dari berbagai serangan selama 24 jam non-stop. WAF akan memeriksa seluruh lalu lintas dalam sistem kita sehingga jika menemukan indikasi ancaman pada sistem maka WAF akan menolaknya. Yang ketiga adalah menggunakan aplikasi keamanan. Namun aplikasi keamanan yang harus kita gunakan harus memiliki fitur seperti anti-malware, virus, trojan, swarm, spyware, adware, dan ransomware, dan lain-lain. Aplikasi ini harus memiliki juga fitur vulnerability scanning, sehingga memiliki kemampuan untuk mencari kerentanan atau kelemahan dalam suatu sistem. Yang ketiga adalah selalu memperbarui semua perangkat lunak dan sistem operasi yang kita punya. Berikutnya adalah gunakan hanya aplikasi yang penting saja. Lalu, menggunakan firewall, karena firewall memainkan peran penting dalam melindungi sistem kita dari ancaman Zero Day. Lalu yang terakhir adalah belajar dalam organisasi dan sesama pengguna, karena dengan kita mendapatkan edukasi dari orang lain, kita akan mengetahui lebih dahulu bagaimana cara mengatasi serangan Zero Day Attack. Nah, kira-kira siapa saja sih yang biasanya menjadi target dari serangan Zero Day ini?
Pertama ada departemen pemerintah, lalu kedua ada perusahaan besar, ketiga ada individu dengan akses ke data yang berharga, lalu keempat ada sejumlah besar pengguna rumahan yang menggunakan sistem browser atau sistem operasi yang rentan, sehingga peretas dapat menggunakan kerentanan tersebut untuk mengoperasikan perangkat dan membangun botnet besar-besaran. Lalu kelima ada perangkat keras, firmware, dan Internet of Things atau IoT. Dan yang terakhir, dalam beberapa kasus, mesin individu, organisasi, atau negara yang mengancam keamanan juga menjadi target dari pemerintah suatu negara yang merasa keamanan negaranya terancam. Setelah kita mengetahui targetnya, sekarang kita akan membahas kategori dan motivasi seseorang melakukan zero day attack. Pertama ada penjahat dunia maya, di mana penjahat dunia maya adalah peretas yang motivasinya biasanya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu kedua ada aktivis, di mana peretas yang dimotivasi oleh tujuan politik atau sosial yang ingin serangannya terlihat untuk menarik perhatian pada tujuan mereka. Lalu ada spionase perusahaan, di mana peretas yang memata-matai perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Dan yang terakhir ada cyber warfare, di mana itu adalah negara atau aktor politik yang memata-matai atau menyerang infrastruktur cyber negara lain. Setelah kita mengetahui apa itu zero day attack, kita akan mengetahui contoh kasus dari zero day attack. Yang pertama adalah serangan pada Google Chrome pada tahun 2021. Google Chrome mengalami serangan ancaman zero day attack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari serangan ini menyebabkan serangkaian masalah pada pengoperasian web browser Chrome, sehingga Chrome terpaksa mengeluarkan pembaruan demi menjaga agar hal serupa tidak dapat terulang kembali. Namun setelah ditelusuri apa penyebab kerentanan pada Chrome yang mengakibatkan serangan zero day attack ini ternyata terjadi pada mesin JavaScript v8 Google Chrome yang mengalami bug, sehingga menimbulkan kerentanan pada sistem Google Chrome. Pada tahun 2020, terdapat sebuah kasus yaitu ditemukannya kerentanan pada platform konferensi video populer yaitu Zoom. Serangan zero day ini terjadi oleh peretas dengan cara mengakses PC pengguna dari jarak jauh dan mengincar sebuah user yang masih menjalankan versi Windows lama. Dan jika targetnya ternyata seorang administrator, peretas pun langsung mengambil alih dan mengakses semua file yang ada. Kasus selanjutnya adalah Zero Day Apple iOS. iOS Apple sering digambarkan sebagai platform smartphone utama yang paling aman. Namun, pada tahun 2020, ia menjadi korban dua serangan Zero Day. Pertama disebut sebagai CVE 2022-32893 yang berada di WebKit, yang merupakan mesin browser web yang digunakan oleh Safari. Kerentanan ini dapat dieksploitasi dari jarak jauh oleh situs web jahat yang diklik pengguna dan membiarkan penyerang mengeksekusi kode arbitrer. Kedua, CVE 2022-32894 yang berada di kernel sistem operasi. Perintah apapun dapat dijalankan pada perangkat dengan proses yang berjalan dengan hak istimewa kernel, dan dapat memungkinkan penyerang untuk mengontrol perangkat. Berikut ini adalah beberapa latihan soal serta pembahasannya. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk mencari tahu mengenai Zero Day Attack. Sekian presentasi dari kelompok 8 batch A yang dapat kami simpulkan adalah
Kita sebagai manusia yang hidup di zaman digital yang berkembang pesat, pastinya tidak awam lagi dengan berbagai serangan cyber yang terjadi. Salah satunya Zero Day Attack ini. Ketika sudah menggunakan internet, kita tidak bisa berharap banyak dengan privasi. Karena dengan kita mendaftarkan email dan sebagainya, data kita sudah terdaftar dan tersimpan. Maka dari itu, cyber ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita termasuk dalam cyber ini. Selalu waspada, realistis, dan terus tingkatkan literasi digital. Sekian dan terima kasih. Have a good day.